Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Atta Azaria Agustiana, biasa dipanggil Atta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Mohon izin kepada Bapak Fakih Sultan sebagai dosen pengampu. Materi yang pertama yaitu Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan akar bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Melayu berasal dari bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat jelas penyebarannya di dunia. Ada penyerapan bahasa. Penyerapan bahasa lain yang mempengaruhi bahasa Melayu seperti penyerapan bahasa Hindi, penyerapan bahasa Tamil, penyerapan bahasa Arab seperti ijazah dari kata ijazah, mat dari kata ma, dan masih banyak penyerapan bahasa lainnya. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam ikrar tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad menjunjung bahasa persatuan yang berarti pula kedudukannya bahasa Indonesia berada di atas bahasa daerah sebagai bahasa negara, tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, yang dimana sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, sebagai bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan. Materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebangsaan. Bahasa yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menunjukkan kepada orang-orang asing bahwa kita merupakan warga negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Sebagai alat penghubung agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial budaya bahasa yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, alat pengantar di dalam pendidikan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu alat penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi dan lain-lainnya, melainkan juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Alat penghubung yang keempat sebagai alat penghubung kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah alat satu-satunya yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Materi selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia.
Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memainkan peran yang penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai penyatuan, yang berarti perbedaan dalam bahasa dan budaya masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan lancar, karena dengan adanya komunikasi dan hubungan saling menghargai satu sama lain. Peran khusus bahasa Indonesia: 1. Sebagai alat untuk administrasi negara. 2. Sebagai sarana penyatuan bagi kelompok suku dengan latar belakang dan bahasa yang berbeda. 3. Sebagai wadah untuk kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini beragam karena adanya pengenalan bahasa asing melalui kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya saat ini yaitu bahasa Indonesia memiliki peran penting karena dengan adanya bahasa ini akan terjalin komunikasi dan hubungan saling menghargai satu sama lain, serta tidak terjadi perselisihan maupun kesalahpahaman karena bahasa, suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain dan waktu lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.